Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam, tergantung kapan Anda menonton acara ini. Selamat datang di Mojok Mentok, sebuah acara yang akan merangkum berita yang terjadi selama sepekan terakhir. Tentu saja dibawakan secara cerdas, tangkas, dan terengginas oleh saya sendiri, Agus Mulyadi. Sebagai host yang akan menemani Anda. Deng-deng-deng-deng-deng-deng. Loh, enggak toh. Presiden Jokowi mengungkapkan kekesalannya terkait penggunaan anggaran penurunan stunting yang masih sangat jauh dari optimal. Jokowi mengatakan bahwa dari 10 miliar penggunaan anggaran untuk program penurunan stunting, hanya 2 miliar yang benar-benar digunakan untuk pembelanjaan produk pangan protein. Hal tersebut ia sampaikan dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di kantor BPKP pada Rabu 14 Juni 2023 lalu. 10 miliar untuk stunting, cek. Perjalanan dinas 3 miliar, rapat-rapat 3 miliar, penguatan pengembangan apa-apa, bla bla bla, 2 miliar. Yang benar-benar untuk beli telur itu enggak ada 2 miliar. Ya, kapan stuntingnya akan selesai kalau caranya seperti ini? Jokowi meminta agar semua dinas pemerintah bisa memaksimalkan penggunaan anggaran dengan efektif. Kalau 10 miliar itu anggarannya, mestinya yang lain-lain itu 2 miliar. Yang 8 miliar itu dibelikan telur, ikan, daging, sayur, berikan ke yang stunting. Konkretnya begitu, kata Jokowi. Pak Jokowi ini loh kayak baru beberapa bulan aja jadi presiden di Indonesia. Di negara ini memang sudah begitu prosedurnya. Sebab kita memang negara yang penuh perencanaan, taktis, dan preventif. Makanya dalam setiap agenda apapun, rapat itu selalu menjadi aktivitas yang paling utama. Soal eksekusi itu urusan nomor sekian. Jadi jangan heran kalau dalam setiap anggaran program porsi terbanyak justru habis untuk rapat. Ini sudah sewajarnya. Sebab ini memang sudah menjadi bagian dari ideologi, kebudayaan, kearifan lokal. NKRI itu kan Negara Kesatuan Rapat Indonesia, Pak ya. Tolong diingat ya. Pokoknya rapat, musyawarah, sarasehan, termasuk di dalamnya kunjungan kerja atau anjang sana, itu semua penting. Bahkan kita bisa rapat untuk membahas anggaran rapat-rapat berikutnya. Jangan kaget, sekali lagi ini sudah melekat sebagai bagian dari kebudayaan. Sudah tertanam dalam mental masyarakat, bahkan sejak anak-anak. Dari zaman dulu Pak ya, kita kalau main PES atau Winning Eleven, mainnya itu 10 menit tapi ngatur formasinya bisa 15 menit Pak. Mau mainnya goblok, kebobolan banyak, tapi kalau ngatur formasinya lama, gobloknya jadi agak ketutup. Itulah pentingnya rapat dan perencanaan. Semua negara memang punya mekanisme penyelesaian masalah dengan metodenya masing-masing. Jerman menyelesaikan masalah dengan teknologi, India menyelesaikan masalah dengan joget-joget. Nah, Indonesia diberikan kemampuan untuk menyelesaikan masalah dengan rapat. Apakah masalahnya bisa selesai dengan rapat? Tentu saja tidak. Itulah kenapa diperlukan rapat lagi untuk menyelesaikan masalah yang belum selesai itu. Kalau masih belum selesai, kita rapatkan lagi. Begitu seterusnya. Ingat, seperti halnya menulis, rapat adalah bekerja untuk keabadian. Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudiatmo alias FX Rudi menjadi bahan pembicaraan yang ramai di media sosial. Pasalnya ia menyebut bahwa pencalonan Kaisang Pangarep sebagai wali kota Depok bukanlah bentuk dinasti politik karena antara Kaisang dan Jokowi sudah tidak satu kakak. Kalau politik dinasti masih dalam satu keluarga. Kakak itu loh. Pak Presiden kan sudah sendiri sama Ibu, Mas Kaisang sendiri, Mas Wali kakak sendiri, Mbak Kahiyang kakak sendiri. Begitu kata Rudi. Pernyataannya itu tentu saja langsung ditanggapi banyak pihak. Maklum saja, pernyataannya itu memang boleh dibilang sangat lucu dan sangat konyol. Pengamat politik Rocky Gerung bahkan sampai menyebutnya begitu. Pak FX Rudi tentu berupaya untuk cari alasan. Tapi alasan nggak ketemu, maka dipakai alasan yang agak konyol, yaitu kakaknya. Begitu kata Rocky Gerung. Pernyataan Pak Rudi ini walau terkesan lucu, namun justru membuktikan kehebatan negara kita dalam urusan resolusi konflik dan ketatanegaraan. Inilah bukti betapa dahsyat dan hebatnya politisi dari negara kita. Ketika negara-negara lain sibuk mencari metode dan membuat undang-undang untuk memutus rantai dinasti politik, kita sudah punya metode yang dahsyat dan simpel, pecah kakak. Bayangkan, Cina butuh ratusan bahkan ribuan tahun untuk mengakhiri rantai kekuasaan dinasti yang ditandai dengan keruntuhan dinasti Manchu tahun 1912 setelah digulingkan oleh revolusi Cina yang dimotori oleh Sun Yat-sen itu. Bayangkan, di Cina butuh revolusi besar untuk memutus rantai dinasti. Di sini tidak perlu itu revolusi dan tetek bengek lain.
lainnya. Cukup dengan pisah kakak. Sekali lagi, cukup dengan pisah kakak. Itu dulu dinasti Han, dinasti Tang, dinasti Ming, dan dinasti-dinasti lainnya itu awet sebab mereka nggak pernah pecah kakak. Mereka belum punya dukcapil, bos. Ya, urusan bikin bubuk mercon, bikin keramik porselen, bikin bubuk kertas, bolehlah kita belajar dari Cina. Tapi urusan memutus rantai dinasti, semua orang harus belajar dari Indonesia. Tidak perlu tokoh sekali bersun Yatsen, cukup RT, RW, dan lurah, beres urusan ya. Rantai dinasti putus. Akhirnya, tiga orang pria pelaku pelempar anjing hidup-hidup ke rawa agar dimangsa buaya di Kecamatan Sembakung, Nunukan, Kalimantan Utara, yang videonya viral beberapa waktu terakhir akhirnya ditangkap oleh polisi. Ketiganya diketahui merupakan buruh PT Jaya Ministri Lestari atau PT JML, perusahaan yang terafiliasi dengan Pertamina. Ketua Animal Defenders Indonesia, Doni Herdarutona, mengatakan bahwa ketiga pelaku sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Ketiganya dipastikan dipecat dari tempat kerjanya karena ulah mereka itu. Kasus pelemparan anjing ke rawa yang dilakukan oleh tiga pria itu memang sangat viral di media sosial. Menteri BUMN Erick Thohir bahkan sampai mengecam aksi mereka dan meminta mereka mendapatkan hukuman yang setimpal. Oke, terkait dengan berita ditangkapnya 3 orang pelaku pelemparan anjing ke rawa dan kemudian dimakan oleh buaya, kami sudah menghadirkan narasumber yang tentu saja kompeten dan terpercaya. Siapa dia? Ya, inilah Mas Prayit. Halo, selamat siang, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, Mas Prayit. Kabar baik ya? Siap. Oh, jenengan kan ini Mas salah satu animal defenders ya di dunia cupang gitu. Kami pengen tanya nih Mas pendapat panjenengan soal berita yang lagi viral ini. Ada 3 orang melempar anjing ke rawa terus dimakan buaya. Terus kemudian mereka ditangkap dan dipecat karena ya banyak banget orang-orang yang kemudian mengecam mereka di media sosial. Menurut panjenengan gimana itu, Mas? Ya? Oh, memang layak. Oh, tidak punya hati gitu, Mas ya? Oh, oke. Oh, berarti di dunia negara kesatuan Yanto Akuarium pecinta anjing itu juga banyak, pecinta kucing juga banyak gitu ya. Kalau pengen lempar binatang yang tidak banyak pecintanya, berarti begitu. Oh, siap. Harusnya ngelempar apa, Mas? Biar tidak jadi konflik ini. Oh, terenggiling. Oh, bisa. Ikan sepat. Oke, siap. Jadi harus kalau pengen lempar itu binatang yang tidak banyak pecintanya gitu ya. Oke, siap. Militan nggak kalau pecinta anjing dan pecinta kucing di negara kesatuan Yanto Akuarium, Mas? Oh, militansinya kuat ya? Oh, siap. Mereka berkumpul dan berserikat. Jadi kalau ada kasus, ada anjing atau kucing itu kemudian diperlakukan tidak adil, mereka langsung ngeruduk gitu ya? Oke, siap. Terus yang 3 orang ini ditangkap, sekarang dipecat gimana, Mas? Pendapat panjenengan? Oh, setuju. Oh, siap. Oh, ini namanya anjing lempar anjing gitu ya? Oke, siap. Terima kasih, Mas Prayit. Ya, itulah barusan obrolan saya bersama Mas Prayit terkait dengan kasus pelemparan anjing oleh 3 karyawan perusahaan yang berafiliasi dengan Pertamina ini. Obrolan barusan sekaligus mengakhiri episode Mojok Mentok kali ini. Sampai jumpa di episode Mojok Mentok berikutnya, tentu saja dengan narasumber yang jauh lebih kompeten dan jauh lebih terpercaya. Sampai jumpa. Ya, Mas, ning kana kamu sok melu demo ngene, Mas, ha? Nek kelinci termasuk disayang ora, Mas, ning kana? Oh, termasuk. Merbut ngono kuwi? Merbut termasuk? Oh, semua yang berbulu termasuk berarti? Oh, tidak semua. Oh, siap. Kalau jengking nggak berbulu sih. Presiden Jokowi mengungkapkan kekesalannya terkait penggunaan anggaran penurunan standing yang hanya 2 miliar yang benar-benar digunakan untuk pembelanjaan program ulang sekali apa? Mau mainnya goblok, kebobolan banyak, tapi kalau nggak ingat, seperti halnya menulis, rapat adalah bekerja untuk keabadian. Sabi nih. Kalau politik dinasti masih dalam satu keluarga. Kakak itu loh, Pak. Mas Kaisang sendiri, Mas Wali kakak sendiri, Mbak Kahiyang kakak. Wah, ulang seawal. Oke, suun Mas Prayit. Pas benar. Yes. Warban. Jojing lagi apa lagi?